Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Universitas Tikubang Unisbang Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Perkenalkan, saya Roma Siami dengan NIM 1805520215. Saya dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Video ini memaparkan mengenai standar audit 560, yaitu peristiwa kemudian. Ruang lingkup berisi standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit laporan keuangan. Pada penjelasan lain dalam ruang lingkup, ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam laporan lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Lalu, pada peristiwa kemudian berisi laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.
Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Lalu peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Lalu ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Lalu ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada definisi. Di definisi ini ada beberapa istilah yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan, merupakan tanggal terakhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, merupakan tanggal yang pada saat itu semua laporan yang berbentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu dan badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menerapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat, yang menjadi basis bagi opini audit atas laporan keuangan, telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga ada tanggal laporan auditor. Merupakan tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700.
atau pembentukan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Penjelasan lain dari tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang ada pada saat itu. Auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang telah didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlaku karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang telah didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Lalu yang keempat, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Penjelasan lain dari tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor telah diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara diumumkan kepada publik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Penjelasan lain mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian resiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain,
dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang menghubungkan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya sebelum tersedia. Lalu yang keempat ada membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Itu pun jika ada ya. Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen yang lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Lalu meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelum yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses legalitas dan klaim, atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Penjelasan lain mengenai permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika hasilnya relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau
tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Lalu yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi telah terjadi atau sedang direncanakan? Lalu yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Lalu yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Selanjutnya yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Selanjutnya, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validasi atau asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Lalu, selanjutnya, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk mengukur estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk memulihkan kembali aset? Penjelasan lain mengenai membaca risalah rapat dalam pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atau tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu ada representasi tertulis. Di sini auditor harus meminta kepada manajemen dan jika hasilnya relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 mengenai representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan melakukan penyesuaian dan pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus melakukan yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian yang kedua,
menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Penjelasan lain mengenai tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210 mengenai persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas peristiwa perubahan tersebut. Lalu yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera pada paragraf sebelumnya tadi terjadi, yang pertama itu memperluas prosedur audit yang disebutkan pada paragraf 6 dan 7 sampai tanggal laporan audit baru. Lalu ada menyediakan suatu laporan auditor atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11 poin B yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau auditor dapat menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang telah diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf yang lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perusahaan, kemudian atas laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah.
Dan oleh karena itu, auditor tidak menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut telah diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan oleh SA 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Penjelasan lain untuk paragraf 13 yaitu, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk penerbitan laporan keuangan untuk periode berikut semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat perundang-undangan atau badan lainnya yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Penjelasan lain mengenai paragraf 13b. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika relevan. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Lalu yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen
untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Memperluas prosedur audit yang disebut dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor terbaru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Dan yang terakhir, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Penjelasan lain untuk paragraf 15 mengenai pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika suatu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak tanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Penjelasan lain untuk paragraf 17. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan. Walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Nah, itu tadi pemaparan mengenai standar audit 560 yang membahas peristiwa kemudian. Mengutuk keadaan tidak akan membuat suatu perubahan, tetapi berdamai dengan diri sendiri mampu mengubah cara pandang setiap keadaan. Oh iya, karena sekarang masih masa pandemi, jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian yang telah menonton video saya tetap dalam keadaan sehat
dan tetap semangat.